Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Ada seseorang yang ingin mengatasi hambatan bersamamu di sini ya. Karena dia sudah paham tentang apa yang telah terjadi selama ini dengan kalian. Dia sudah belajar tentang baik buruknya resiko, kemudian apa yang dia inginkan gitu ya. Mungkin selama ini dia hanya mengikuti egonya, sekarang dia sudah mengikuti apa kata hatinya, sehingga si dia ini sudah belajar dari apa yang pernah terjadi dan ingin memperjuangkanmu kembali, ingin mengatasi hambatan di antara kalian. Memang dulu dia sempat memiliki banyak sekali pilihan dalam hidupnya. Mungkin seseorang yang ada di hidup dia itu nggak cuman kamu, mungkin maksudnya pasangan ya, pasangan yang ingin dijadikan di dalam hidupnya itu ya banyak pilihannya, nggak cuman kamu, mungkin ada si A, si B, si C kayak gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini mungkin dia pernah melakukan one night stand dengan seseorang, oke lah. Entah itu dengan kamu atau siapapun. Tapi sejujurnya di sini dia itu sayang banget sama kamu, cinta banget sama kamu, bahkan unconditionally love. Cinta yang tanpa syarat. Semenjak dia mengenal kamu, dia lebih kayak mencintai diri dia sendiri, menghargai diri dia sendiri ya. Intinya di sini yang mungkin dulu dia punya kenakalan-kenakalan apa, dengan hadirnya kamu kayak tersadarkan, oh kalau dia melakukan kenakalan itu, otomatis dia akan mendapatkan kerugian dalam hidupnya. Dia akan begini, dia akan mendapatkan karmanya, dia akan begitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi saat ini dia itu butuh waktu untuk berproses dulu. Ya, semua orang itu kan butuh waktu ya. Untuk berubah itu pasti butuh waktu. Enggak tiba-tiba langsung blok berubah kan, enggak gitu. Jadi dia saat ini sedang menarik diri dari kamu, meminta untuk ruang dan waktu dari kamu untuk biarkan dia untuk berproses terlebih dahulu ya, biarkan dia untuk berubah terlebih dahulu ya, karena sejujurnya juga memang karakter si dia ini orangnya agak narsis ya, terus itu sangat egois, narsis, egois, selalu mementingkan diri sendiri. So saat ini kalau aku lihat udah deh, mending biarin aja dia sendiri, nggak usah kecarian. Dan kalau aku lihat sebenarnya juga dia itu pengen menghubungi kamu, tapi kayaknya masih ada ego juga dan masih ada rasa ingin rasa kayak pengabaian gitu ya. Dia mungkin masih ya mendenial sih, lebih tepatnya ingin menghubungi kamu tapi kayak mendenial sehingga kayak seolah-olah dia mengabaikan kamu. Karena gini, sebenarnya dia juga masih marah sama kamu ya. Ya, jadi sebenarnya dia masih ada amarah juga sama kamu. Entah apa yang dia marahin dari kamu, tapi mungkin kamu tahu ya apa yang dia sedang marahkan. Mungkin kamu akhir-akhir ini tidak peduli dengan dia, mungkin kamu lebih ngomongnya tuh mungkin ketika kemarin ngobrol sama dia kayak singkat-singkat ya, ya gitu doang ya, kayak nggak terlalu interaktif lah ya dalam berkomunikasi, mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Makanya di sini dia kayak, alah kemarin aja kamu ngomongnya kayak singkat-singkat gitu doang, udah sekarang nggak usah ngomong aja sekalian. Nah kayak gitu, mungkin lagi ada rasa amarah ya. Tapi sejujurnya ada rekonsiliasi di sini ya, dia ingin kembali lagi sama kamu. Bahkan di sini dia tahu ya itu egois ya, namanya tindakan yang sekarang gara-gara dia marah terus nggak ngasih kamu kabar, nggak kasih kamu komunikasi. Dia tahu dia egois, jadi dia berharap nanti kalau dia datang kasih kesempatan lagi ya untuk memperbaiki hubungan gitu ya. Dia berharap seperti itu, kamu masih mau memberikan dia kesempatan untuk merubah atau memperbaiki hubungan dengan kamu. Karena di sini dia pun masih tetap optimis tentang hubungan dia bersama kamu. Dia masih ada rasa kepercayaan diri bahwa hubungan ini bisa kok langgeng, bisa kok berjalan dengan baik kayak gitu. Walaupun saat ini ada perpisahan ya, tapi dia tetap optimis karena toh di sini pun dia memang sebenarnya masih cinta sama kamu. Ketika saat ini berpisah, dia ngerasa benar-benar kehilangan kamu, merasa benar-benar sendirian, kesepian seperti itu ya, merasa kayak kehilangan banget ya.
tanpa adanya hadirmu di sisi dia. Tapi sejujurnya dia benar-benar cinta banget sama kamu. Dengan adanya sosok kamu, dia itu kayak bertemu dengan sosok seseorang yang wah gila sih, berani banget ya, orang yang pemberani, orang yang tahu arah dan tujuan hidup, punya target seperti itu ya, orang yang apa ya, kalau dibilang orang yang punya target itu apa ya, orang yang berprinsip ya, orang yang mantap gitu loh, punya punya tujuan hidup gitu loh. Sedangkan mungkin dia ini selama ini tuh masih ya pelin-pelan, masih nggak tahu dia ini mau bagaimana gitu ya, masih ya blur gitu lah, masa depannya mau digimanain juga dia nggak tahu. Nah ketika dia ketemu sama kamu orang yang pasti-pasti aja, terus itu punya target, punya rencana, punya keinginan, punya harapan, dan punya juga tenaga untuk merealisasikannya, sehingga di mata dia kamu tuh wah keren sih gitu. Makanya di sini dia merasa kagum sama kamu, dan udah itu di sini ada true love ya, benar-benar cinta banget sama kamu. Bukan yang hanya kayak cinta-cinta monyet gitu, enggak, tapi ini benar-benar yang tulus, cinta banget ya, true love, cinta yang sesungguhnya, cinta yang permanen. Cuman saat ini menurut dia kita butuh untuk sendiri-sendiri aja dulu ya. Mungkin yaitu dia butuh waktu, butuh ruang untuk berproses ya. Butuh proses mungkin selain perubahan dalam diri, mungkin perubahan juga mungkin dari karir, keuangan, atau apa, mental, memberikan kepercayaan diri kepada dia terlebih dahulu. Nah, kayak gitu ya. Jadi butuh untuk sendiri aja dulu, membutuhkan ruang dan waktu dari kamu. Dia berharap kamu mengerti dia, kayak gitulah ya. Karena sejujurnya pun dia itu ingin sekali merasakan apa yang seperti dulu dia pernah rasakan ke kamu ketika kalian masih menjalani hubungan bersama tanpa ada konflik, tanpa ada pertengkaran ya, sering sering berbicara penuh dengan keharmonisan ya, suka bercanda, suka kayak saling mengejek, tapi mengejeknya itu kayak mengejek cie kamu ini ya gitu loh. Bukan berarti mengejeknya yang dalam hal negatif, tapi kayak untuk buat mesem-mesem gitu loh. Tahu nggak sih paham nggak sih kayak mesem-mesem itu biar dia kayak melambung tinggi merasa pede gitu ya, lebih percaya diri kayak gitu lah. Aduh apa sih aku ngomong, ya intinya kayak gitulah ya, kayak membanggakan gitu lah. Cie-nya itu untuk membanggakan dia, misalkan dia mendapatkan bonus gitu ya, nah cie yang dapat bonus, nah kayak gitulah ya, anggap ya misalnya seperti itu. Ya dia akan datang ketika dia sudah menjadi versi terbaru dia dalam hidup ya, dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi ketika dia datang nanti dia sudah ada di versi terbaru dia, menjadi sosok yang lebih baru. Dia merasa bersyukur dengan adanya kamu di hidup dia. Kamu mampu memberikan tingkat spiritual dia yang lebih baik ya. Dia mungkin lebih taat dengan ibadah, lebih dekat dengan semesta. Terus itu juga mungkin dia akhirnya sekarang tuh orangnya menjadi lebih dermawan atau semacamnya seperti itu ya. Intinya dengan adanya sosok kamu memberikan banyak pelajaran dalam hidup yang menjuru ke arah spiritual gitu ya, penenangan hati, rasa bahagia yang tidak bisa dilihat dari kasat mata gitu ya. Jadi kalau orang yang sangat tulus, ikhlas memberi, itu ada rasa kebahagiaan tersendiri loh. Ya walaupun orang-orang itu nggak tahu, mungkin secara logika memberi itu kan berarti memberi itu kan berarti menghilangkan suatu barang yang kita miliki dengan sia-sia gitu kan. Kalau secara logika berpikirnya seperti itu. Tapi kalau orang yang dengan memberi dengan spiritual itu, dia merasakan adanya kebahagiaan tersendiri yang orang nggak bisa lihat itu gitu ya. Ada rasa bangga, ada rasa bahagia, ada rasa kepuasan tersendiri. Nah itu yang saat ini sedang dia lakukan, dan itu yang dia pelajari dari kamu. Mungkin saling memberi, bersedekah, atau apa gitu ya, membantu, menolong atau apa gitulah. Oke, kalau aku lihat di sini dia masih sering memantau kamu ya. Karena gini, dia tuh tahu kebiasaan kamu, bahwa kamu itu
kalau mau ngelihat kamu lagi moodnya bagus atau enggak, dengerin aja dari musik yang sedang kamu mainkan atau yang sedang kamu putar ya, yang sedang kamu nyanyikan atau yang sedang kamu sering pakai gitu ya. Nah itu yang kamu lagi rasakan, itu yang sedang kamu apa yang sedang ini kamu rasakan. Wow, kalau aku lihat di sini ada The Lovers ya. Jadi sebenarnya dari awal ya, dari awal dia kenal kamu, dia ini benar-benar udah klik sama kamu. Dia udah merasa ada ikatan yang kuat. Dari hatinya itu kayak udah berbicara bahwa kamulah orangnya gitu loh. Bahwa kamulah orang yang memang ini bisa dibilang soulmate-nya seperti itu ya. Sehingga kalau aku lihat ya, kamu perhatikan aja selama kalian menjalani hubungan dengan orang ini, dengan si dia, terus misalkan ada masalah, kalian putus atau tiba-tiba dia menghilang, pasti nanti dia datang lagi, dan itu selalu berulang. Kenapa? Karena ini The Lovers, ada cinta yang murni di sini, ada cinta yang memang abadi di sini. Ini cinta yang benar-benar sungguh-sungguh gitu ya, memang dari hati, dan memang ini kalian itu sudah ditakdirkan ya, ada di Hierophant, kalian itu memang ditakdirkan untuk berjodoh gitu loh ya. Cuman bakalan jadi atau enggak ya itu tinggal tergantung kalian, ini pilihan untuk kalian. Tapi kalau menurut semesta ini memang kalian itu dijodohkan gitu loh ya. Makanya siapapun di sini yang mencoba untuk berpisah itu pasti akan didatangkan lagi, didatangkan lagi, didatangkan lagi, dan didatangkan lagi ya. Jadi nggak bakalan pernah ada habis-habisnya kalau misalkan kalian belum benar-benar memutus hubungan. Kalau misalkan kalian kayak cuman pergi begitu saja tanpa ada pemutusan hubungan ya, ya akan terus datang lagi dan datang lagi gitu ya. Makanya hubungan kamu dengan dia kalau aku lihat sih sering on off terus ya, dengan masalah yang kalau aku lihat sih mungkin sama, pasti pihak ketiga tuh ya kalau aku lihat di sini. Tapi ini udah ada The Lovers, kemudian ada di Hierophant, udah aku yakin banget kalian ini memang sudah dijodohkan, sudah ditakdirkan untuk selalu bertemu oleh semesta ya. Kalian memang sudah menjadi jodoh gitu ya, dan apapun yang terjadi nih aku lihat kalian selalu dihadirkan lagi ya. Cuman di sini memang karena ada kesalahpahaman, ada miskomunikasi di antara kalian yang mungkin ini memang benar-benar menjadi masalah ya, yang sangat mendasar dalam hubungan. Dalam hubungan itu bisa terjalin kalau misalkan ada komunikasi interaktif dari kedua belah pihak kan, ya harus adanya komunikasi yang intens. Nah sayangnya di sini kamu dengan dia itu kalau komunikasi aduh jelek banget, buruk banget, mungkin jarang banget ada komunikasi. Ataupun kalau ada komunikasi di antara kalian itu tidak membahas sesuatu yang memang benar-benar penting dalam hubungan ini, kayak tujuan hubungan ini mau kemana, mau dibawa kemana nih hubungan kayak gitu ya, yang intens gitu, kayak yang deep gitu ya, kayak sulit gitu untuk dibicarakan gitu ya. Ya mungkin karena memang dia mungkin dulu belum siap atau belum mampu untuk berkomitmen seperti itu ya. Jadi kalau aku rasa di sini memang ada kesalahpahaman, ada miskomunikasi dari kalian ya, dalam apa ya, berkomunikasi lah ya, komunikasinya jelek intinya seperti itu. Terus juga mungkin di sini kalau ada seseorang kalau ngomong tuh suka ceplas-ceplos, suka nyakitin ya, kalau ngomong tuh tanpa sadar kayak menyinggung gitu ya, menyinggung pasangan, sehingga ini juga yang membuat hubungan kalian tuh akhirnya hancur ya. Jadi intinya ini masalah yang mendasar dalam hubungan kalian adalah komunikasi, dan dia itu sampai bingung harus berbuat apa kalau misalkan udah komunikasi ini. Ya komunikasi itu kan sesuatu yang mendasar sih dalam hubungan gitu ya. Gimana lah kalau kita mau punya hubungan, walaupun bukan hubungan relationship deh dengan seseorang, misalkan hubungan dalam pekerjaan, kalau nggak ada komunikasi ya kan ambigu jadinya ya kan. Nah sama dengan hubungan seperti itu, apa mau kita ya kali kita kayak itu ya bisa mengerti langsung kan, enggak juga gitu. So kalau aku lihat di sini emang ada masalah dalam komunikasi. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin dia ini tidak pernah jujur dengan apapun, tidak pernah terbuka dengan apapun sama kamu, sehingga ada situasi dimana kayak semuanya serba ditutup-tutupi ya, ada ketidakjujuran, ada ketidakterbukaan dalam hubungan. Nah tapi karena ini The Sun, jadi aku rasa
mungkin baru akhir-akhir ini, atau ya mungkin nggak akhir-akhir ini juga sih, mungkin ya step by step gitu ya, terkuak semua, terbongkar semua yang tadinya kamu nggak tahu bahwa dia ini sebenarnya banyak pilihan. Akhirnya kamu tahu kalau dia ini sebenarnya banyak pilihan, jadi nggak cuman kamu wanita atau pria di sisi dia. Terus itu mungkin apa, mungkin dia selalu menutup-nutupi tentang keadaan materi dia, yang bilang kalau dia fine-fine aja, padahal sebenarnya hancur lebur keuangan dia, karir dia, seperti itu ya. Jadi intinya saat ini tuh semua terkuak, sudah terbongkar deh ya, karena ini The Sun, semuanya sudah terang, semuanya sudah dijelaskan, semuanya udah diungkap ya, semuanya sudah menjadi jelas. Nah tinggal ini The Sun, tinggal keputusan dari kalian. Setelah semuanya sudah diungkap, jelek-jeleknya orang ini, baik-baiknya orang ini, semuanya itu sudah dibongkar oleh semesta, tinggal keputusannya ada pada kalian, mau dilanjutin atau enggak ini, kalau misalkan sudah dibongkar seperti ini ya. Jadi walaupun kalian dijodohkan bersama, ya tetap pilihannya ada di kalian, kalian mau ngelanjutin atau enggak, karena semuanya sudah semesta tunjukkan, semesta sudah memberikan, tinggal kalian mau menerimanya atau enggak, kayak gitu. Mau ngelanjutin enggak hubungan ini, mau melanjutkan hubungan ini atau enggak, kayak gitu ya. Jadi sekarang tuh dia sedang berpikir tentang hubungan ini mau dilanjutin atau enggak, dan kamu pun gitu diberikan kesempatan untuk oke, silakan kepadamu mau dilanjutin atau enggak hubungan ini. Aku sudah semesta sudah kasih tahu ini. Sudah diberikan penerangan, penjelasan tentang dia begini, itu kenapa. Tinggal kamu yang ambil keputusan, seperti itu ya. Karena The Moon, mungkin kalau dilihat-lihat sih kayaknya kalau orang-orang melihat hubungan kalian kayak fine-fine aja, padahal sebenarnya tidak. Ada masalah yang sangat signifikan di hubungan ini karena masalah komunikasi. Banyak sekali kesalahpahaman di antara kalian. Terus itu juga ada yang tidak jujur kan nih. Udah di sini ada ketidakjujuran yang memang mendominasi di hubungan ini. Dan ini mungkin yang menjadi masalah ya, yang menjadi masalah di hubungan kalian. So pikirkan baik-baik ya, karena ini The Moon, yang tahu adalah kamu berdua ya. Di antara kalian berdua, nggak ada yang lain yang tahu kalau aku lihat di sini ya. Maksudnya tentang masalah yang kalian alami. Orang-orang di luar sana berpikir kalian itu baik-baik saja sebenarnya, tapi sebenarnya di hubungan kalian ini yang tahu masalah sangat-sangat mendarah di daging banget ya cuman kalian berdua gitu ya. Mungkin orang tua kalian pun nggak tahu tentang hubungan ini, tentang masalah di hubungan kalian pun mungkin nggak tahu. Mereka yang tahu itu cuma kamu dan dia dan Tuhan yang tahu gitu ya. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan lagi, karena ini komunikasi yang memang sangat buruk dalam hubungan. Kalau nggak ada komunikasi, entahlah jadinya apa ya, jadinya seperti ini, nggak karuan gitu ya. Banyak sekali kesalahpahaman, banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian, banyak sekali konflik, miskomunikasi seperti itu. So kalau The Moon sih pesannya adalah jangan terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan. Coba pastikan lagi, cari bukti yang nyata ya. Coba dilihat lagi, dievaluasi lagi. Ketika memang sudah nyata, buktinya sudah ada, sudah jelas ya, silakan baru mengambil suatu keputusan yang terbaik bagimu sehingga tidak menyakiti satu sama lain. Oke, kalau aku lihat si dia ini itu sebenarnya sudah tidak bisa lepas dari kamu. Dia bahkan bingung harus berbuat apa untuk hubungan ini. Dia merasa kayak terbelenggu, merasa terpojok, merasa kayak ya sulit untuk bisa melepaskan kamu, karena dia merasa kayak udah keterikatan banget sama kamu. So saat ini pun dia sedang berpikir bagaimana caranya untuk melepaskan diri dari kamu atau melepaskan diri dari hubungan ini, atau bagaimana untuk terbaiknya deh dalam hubungan ini mau gimana, atau melepaskan masalah dari hubungan ini tuh gimana gitu ya. Jadi sebenarnya saat kalian dipisahkan ini, kalian dianjurkan untuk benar-benar berpikir kalian maunya apa, jangan sampai saling menyakiti. Dia pun belum mengambil keputusan. Kalau misalkan dia belum datang ke kamu untuk untuk berbicara dengan kamu, berarti dia belum mengambil suatu keputusan. Nah, karena ini The Moon, juga sebaiknya tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Takutnya nanti malah menyesal gitu ya. So, saat ini dia lagi berpikir dan kamu pun lagi berpikir. Kalau aku lihat sama-sama, kalau dia sih lagi kayak sulit untuk melepaskan bagaimana caranya dia bisa keluar dari masalah hubungan kalian. Seperti itu ya.
maksudnya itu ke masalah melepaskan diri dari masalah hubungan kalian ya itu tadi, misalkan tentang perspektif kamu yang dia tukang selingkuh. Kan kalau misalkan dia selalu dituduh selalu tukang selingkuh atau kamu udah punya perspektif dia tukang selingkuh, kan hubungan juga nggak akan langgeng, pasti akan selalu ada kecurigaan, pasti akan ada selalu pertengkaran karena selalu curiga. Nah itu juga dia harus pikirkan bagaimana agar kamu tidak berperspektif lagi terhadap dia tentang dia ini tukang selingkuh. Nah kayak gitu ya. Nah, jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang berpikir, kamu pun sebaiknya juga berpikir dengan matang-matang. Jangan langsung mengambil suatu keputusan dari plek-teplek gitu ya, tanpa melihat secara detail gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Untuk zodiak di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Pisces, ada Gemini, dan ada Taurus. Ya, ini alfabetnya. Bisa nama kamu, nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan tentang kalian atau tentang dia. Ya, oke, bisa jadi salah satu huruf ini ada di nama dia, ya. Inisial nama atau misalkan nama pet itu apa sih namanya, peliharaan, ribet amat aku ngomong. Oke, seperti itu ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.